Shalom anak-anakku, selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya ditemani dengan Pak Guru Wilson. Hai anak-anakku, sudah siap? Mau beribadah kepada Tuhan? Kita persiapkan apa yang kita lakukan sebentar. Kita akan membaca firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya supaya tidak jalan-jalan sebentar. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan yang mengatakan kasih. KASIH. Baik adik-adik sekalian, kita mau masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, Engkau menyertai kami sekalian, anak-anak sekolah minggumu, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur masih boleh beribadah kepadamu. Berkati Tuhan ibadah kami pada saat ini, dari awal hingga selesainya, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Hai anak-anakku, masih semangat untuk beribadah? Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan hari ini semua pakai tangannya untuk tepuk tangan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita
silakan berdiri kembali. Sebentar lagi kita akan mengakui pengakuan iman kita. Tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan yang mengatakan, "Aku anak sekolah minggu." Berdiri yang bagus, kita akan mengakui pengakuan iman kita dan kita akan mulai bersama-sama. Pengakuan iman. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita tenang, duduk yang bagus, lalu lipat tangannya kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami. Sepanjang malam telah kami lalui, kami boleh tidur dengan baik, dan oleh anugerah-Mu pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi sehat, penuh sukacita, dan sedang berada di hadirat-Mu dalam penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kami sebagai anak-anak kecil untuk terus menikmati kasih karunia Tuhan, terus mengalami pertumbuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami syukuri penyertaan-Mu dalam kegiatan kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur kami bisa mengikuti ujian semester, yang mengikuti ujian terima kasih ditolong Tuhan. Kendatipun hasilnya belum kami dapatkan, tapi kami bersyukur karena prosesnya Tuhan sudah tolong, sehingga kami yakin bahwa yang terbaik Tuhan akan berikan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kami
bersama-sama dalam persekutuan kami Sekolah Minggu Jemaat Dirgantara. Secara khusus dengan Pak Guru kami, Pak Ritwanto, selama 6 bulan bersama-sama dengan kami mengajar kami. Tuhan telah tolong, Tuhan telah sertai, sehingga dapat mengakhiri tugas pengabdian dalam rangka PPL-nya bersama dengan kami dan guru-guru kami di Sekolah Minggu Jemaat Dirgantara. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami doakan Pak Guru kami ketika kembali melanjutkan pendidikannya di sekolah. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berkati untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dan dapat masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan. Selama berapa waktu lagi Tuhan kehendaki kami tetap di rumah, belajar dari rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dari rumah. Kami mohon Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tetap sabar, untuk tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, adik kakak kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa oleh kuasa dan kasih Tuhan, keadaan kami bisa dipulihkan sehingga suatu waktu kami bisa kembali pergi ke sekolah, belajar seperti dulu, dan juga bisa ke gereja bersama-sama mengikuti kegiatan sekolah minggu kami. Berkatilah guru-guru kami yang terus membimbing kami walaupun melalui media, melalui apa yang mereka bisa lakukan bagi kami. Kami datang berdoa, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati persekutuan kami. Ya Bapa di dalam surga, kami doakan untuk Pak Guru kami, Pak Moses yang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat sehingga Pak Moses boleh dipulihkan dan kembali sehat untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk terus membimbing kami, mengajar dan mendidik kami, mengayomi kami dalam pertumbuhan kami secara fisik, pertumbuhan mental kami. Demikian pun pertumbuhan rohani kami, mengenal kebenaran Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan mengenal Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, cukupkanlah kebutuhan, keperluan kami sehari-hari di rumah kami masing-masing. Demikian pun untuk kebutuhan pelayanan di Jemaat Dirgantara, kiranya Tuhan berkati media-media yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada kami setiap jemaat Tuhan, khususnya kepada kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, berkati para gembala kami, para penatua dan diaken, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat kami, di Jemaat Dirgantara, kiranya dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Kami doakan semua guru-guru kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan berikan hikmat, kesabaran untuk terus melayani kami dengan apa yang bisa dilakukan saat sekarang ini. Ya Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dan bagian firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk dapat mendengar dengan baik, memperhatikannya dan memahami kebenaran-Mu. Untuk kami jalani kehidupan kami bertumbuh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang sakit atau mengalami persoalan, permasalahan dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan akan pulihkan dalam kehidupannya sehingga semuanya dapat sehat kembali dan menjalani kehidupan dengan baik seperti biasanya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami serahkan selanjutnya untuk penyembahan kami. Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Rita. Mari persiapkan Alkitabnya dan kita bersama-sama berdiri untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Semua sehat kan? Nah, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun kita hanya di rumah saja. Nah, adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar bersama-sama, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami mengerti. Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kiranya ya Tuhan firman ini dapat dimengerti loh anak sekolah minggu dan dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini berjudul Bertekunlah di dalam doa. Ingat adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah bertekunlah di dalam doa. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya kan? Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Ibu guru ulang, kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini itu berbicara tentang Rasul Paulus yang mengirim surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka bertekun di dalam doa. Nah adik-adik, kenapa Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka bertekun di dalam doa? Ternyata jemaat Kolose yang percaya kepada Tuhan Yesus, di sekitar mereka itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Dan kalau mereka tidak bertekun di dalam doa, mereka akan terpengaruh untuk mengikuti ajaran-ajaran itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat Kolose, tetapi ditujukan juga kepada kita, kepada ibu guru, kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Nah,
firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bertekun di dalam doa. Bagaimana itu bertekun? Nah, adik-adik, bertekun itu berarti melakukan sesuatu secara terus-menerus. Secara terus-menerus dengan sabar, dengan setia, dengan rajin. Jadi kalau dikatakan bahwa bertekun di dalam doa, berarti kita berdoa secara terus-menerus dengan rajin. Tidak bolong-bolong ya. Nah, kalau kita berdoa hari ini, kemudian 3 hari kemudian lagi baru kita ingat berdoa, atau 1 minggu kemudian lagi baru kita ingat berdoa, itu bukan bertekun namanya, tetapi lupa atau malas. Nah, adik-adik, kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Nah, karena lewat doa kita kepada Tuhan, lewat ketekunan kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita bisa menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Lewat ketekunan kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan Yesus menjadi dekat. Nah, siapa adik-adik yang mau dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau dekat dengan Tuhan Yesus? Harus rajin berdoa, adik-adik. Nah, di dalam pembacaan kita juga di sini dikatakan bahwa harus berjaga-jaga dan waspada. Apanya yang harus kita jaga-jaga dan waspada? Maksudnya di situ adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam doa kita, karena iblis tidak senang kalau kita berdoa. Dia selalu mau menggagalkan kita waktu kita mau berdoa. Dia selalu menggoda kita supaya kita tidak berdoa. Dia selalu menggoda kita supaya kita lupa berdoa. Nah, bagaimana caranya iblis menggoda kita supaya kita lupa berdoa? Dia akan membuat kita sibuk bermain. Dia akan membuat kita ketiduran sampai kita tidak berdoa. Nah, kalau kita lupa berdoa atau tidak berdoa, iblis akan sangat senang sekali ya. Nah, karena dia mendapat teman baru. Nah, apakah adik-adik mau menjadi temannya iblis? Tidak kan? Nah, ibu guru juga tidak mau jadi temannya iblis. Ya. Kita mau menjaga hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan rajin berdoa. Nah, tidak hanya itu adik-adik. Firman Tuhan tadi yang kita baca tidak hanya mengajarkan kita untuk bertekun di dalam doa, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita dalam menjalani kehidupan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita waktu kita berbicara. Ya, jadi biasanya itu ada teman-teman kita kalau dia berbicara kepada kita, bikin sakit hati, ya, bikin kecewa. Kenapa? Karena caranya berbicara itu menghina. Caranya berbicara itu mengejek kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menjadi berkat kepada teman-teman kita lewat perkataan kita. Itu bisa kita baca dalam ayat 6, ya. Ibu baca ulang ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi, sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang sudah setia berdoa kepada Tuhan, yang menjaga kesetiaannya berdoa kepada Tuhan, kita juga harus menjaga setiap perkataan kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman-teman kita, bagi mama dan papa kita, bagi adik-adik kita atau kakak kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi ini. Kiranya kita dapat menjadi anak-anak yang setia tekun berdoa dan dapat menjadi berkat bagi teman-teman kita dalam perkataan-perkataan kita. Amin. Anak-anakku yang di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Binatang penuhi
kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami Tuhan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami Tuhan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami Tuhan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami Tuhan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa dalam rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, anak-anak telah memberikan persembahan mereka. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan itu agar dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Lanjut ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini, disilakan kepada anak-anakku semua untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita akhiri penyembahan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus, menyertai, menumbuhkan, dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, disilahkan duduk. Halo adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah live streaming pada pukul 7.30 pagi. 7:30 pagi, tidak ada lagi sore atau malam. Ingat ya, 7:30 pagi. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Kepada Ibu Guru Febrianti dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar? Ibu Guru percaya bahwa adik-adik semua sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik, boleh duduk dengan tenang, mengikuti ibadah kita sampai selesai pada pagi hari ini.
Ibu Guru mewakili pengurus Persekutuan Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur ya bersama dengan Pak Guru Ridwanto boleh bersama-sama dengan kita kurang lebih 6 bulan bersama-sama dengan Persekutuan Sekolah Minggu dalam ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, Pak Guru Ridwanto akan kembali ke Toraja melanjutkan pendidikan dan akan meninggalkan kita bersama-sama dalam persekutuan kita, Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibaya Jemaat Dirgantara. Nah, sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Pak Guru, kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Guru Ridwanto. Kepada Pak Guru dipersilahkan. Oke, adik-adik kenal ya sama Pak Guru Ridwanto? Oke, sebelum kita berpisah dengan Pak Guru, mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh Pak Guru Ridwanto kepada Persekutuan Sekolah Minggu, khususnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, kakak harap adik-adik semua kabarnya baik ya di rumah. Nah, tidak terasa kakak di sini sudah kurang lebih ada 6 bulan, tapi sayangnya tidak bisa bertemu dengan semua adik-adik sekolah minggu. Ya, kakak belum pernah mengajar di sektor pastori kecil maupun pastori besar. Tapi kiranya di lain waktu kakak memiliki kesempatan boleh bertemu dengan adik-adik kembali dan boleh mengajar adik-adik sekolah minggu dalam tempat ini. Kakak harap adik-adik sekolah minggu dalam tempat ini boleh semakin rajin beribadah meskipun ibadah di rumah, boleh semakin dengar-dengaran kepada orang tua dan makin taat kepada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Guru Ridwanto. Kami juga dari Persekutuan Sekolah Minggu mohon maaf kepada Pak Guru jikalau ada hal yang kami buat selama bersama-sama dengan Pak Guru yang tidak berkenan kepada Pak Guru. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Pak Guru dalam melanjutkan studi dan pelayanan ke depan sehingga boleh berhasil dengan baik, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Nah, kita akan memberikan bingkisan kita kepada Pak Guru Ridwanto, kepada Ibu Guru Silvia, disilakan. Oke, guru-guru sekolah minggu yang ada di sini kita maju ke depan, kita berfoto bersama dengan Pak Guru.